Hai kak friends, pada soal kali ini kita punya yaitu adalah penyajian data hasil ulangan matematika akan lebih informatif atau kita bisa yaitu adalah bisa menyampaikan informasi dengan tepat jika kita sajikan dalam bentuk yang A, diagram pohon, yang B, diagram batang, C, diagram garis, dan D, diagram vektor. Di sini akan jelaskan satu persatu. Diagram pohon ya, itu biasanya menunjukkan yaitu adalah saat kita ingin mencari akar dari suatu masalah. Contohnya, misalkan kita punya ini adalah permasalahan tentang mengapa kita punya di sini yaitu adalah saya sulit makan, misalnya seperti itu. Bisa kita bedah lagi di sini menjadi suatu diagram pohon. Di sini kita punya karena saya di sini yaitu adalah tidak nafsu makan misalnya, atau di sini kita punya yaitu karena saya satu lagi jarang merasa lapar. Seperti itu ya. Ini kakak tuliskan karena saya jarang kita punya lapar. Nah, di sini ini tidak bisa kita sajikan untuk yaitu data nilai matematika. Karena di sini kita punya nilai matematika nanti datanya berupa angka biasanya ya. Karena berupa angka jadi tidak bisa kita sajikan dalam bentuk diagram pohon. Selanjutnya kita punya yaitu diagram batang. Kalau diagram batang, ini adalah diagram yang paling tepat untuk menyajikan yaitu adalah di sini kita punya nilai matematika. Karena nanti kita punya diagram batang itu memiliki dua sumbu. Ada sumbu datar dan juga sumbu tegak. Sumbu datarnya menunjukkan yaitu nilai, sedangkan yaitu sumbu tegaknya menunjukkan yaitu adanya frekuensi atau biasanya banyak siswa. Ya, misalkan nilainya itu ada pertama 60, 70, 80 misalkan. Di sini misalkan kita punya ada 0, 1, 2, 3 dan juga 4. 60 bisa kita tuliskan jika banyaknya siswanya ada 2, maka tinggi diagram batangnya akan setinggi 2 pada sumbu tegak. 70 misalnya ada 1, setinggi 1 pada sumbu tegak. Seperti itu ya buat diagram batangnya. 80 setinggi 4 pada diagram kita punya batang ini pada sumbu tegaknya, yaitu adalah mengartikan ada 4 anak yang mendapatkan nilai 80. Ini paling tepat untuk kita kerjakan atau kita sajikan nilai matematika dalam bentuk diagram batang. Lalu bagaimana dengan diagram garis? Diagram garis sebenarnya sama konsepnya dengan diagram batang, tetapi yang membedakan nanti adalah cara penyajiannya. Jadi kalau diagram garis kita punya misalnya adalah nilai, lalu kita punya ada 60, misalkan ada 70, misalkan ada 80 di sini. Ada 0 misalkan, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 misalkan seperti itu. Di sini kita punya disajikan dalam bentuk titik dulu seperti ini untuk nilai-nilainya. Misalkan ini kita punya tadi 60-nya kita samakan ya, ada 2. Lalu 70-nya ada 1. Dan kita punya yaitu 80-nya misalkan ada 4 di sini. Lalu kita tarik yaitu garis, maaf titiknya ini kita punya melalui suatu garis. Tapi biasanya diagram garis ini ya itu adalah biasanya harusnya di sumbu datar itu menunjukkan harusnya adalah waktu biasanya. Karena kita sebagai manusia lebih suka melihat yaitu pergerakan kita punya yaitu suatu nilai ya atau kita punya pergerakan suatu hasil dalam rentetan waktu atau garis waktu itu menggunakan diagram garis daripada diagram batang. Jadi yang C itu harusnya kita punya masih kurang informatif daripada yang B. Untuk diagram vektor itu kita punya misalkan yaitu adalah ada vektor A, lalu ada vektor B, ini kita punya ada vektor lainnya, ini kita punya sebagai diagram vektor. Yang jelas kita tidak menggunakannya karena nilai kita bukan bernilai vektor. Vektor adalah nilai satuan yang memiliki yaitu arah, di mana nilai matematika itu tidak memiliki arah. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang B, diagram batang. Sudah ketemu ya, co-friends jawabannya? Maka dari itu jangan pernah menyerah untuk belajar dan tetap semangat belajar, co-friends.